proses konstruksi, pembukaan lahan, perbaikan kontur tanah, dan pembangunan akses jalan menjadi pemandangan yang jamak terlihat di sepanjang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Beberapa gedung yang merupakan rusun hunian pekerja sudah berdiri di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, kontur lahan seluas 200 hektar ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Pembangunan tersebut dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan BUMN Karya, seperti Hutama Karya, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Adikarya. KIPP menjadi area pertama yang dibangun di IKN. Area seluas sekitar 6.600 hektar ini dibagi menjadi 3 area, yakni area 1A yang merupakan area Istana Kepresidenan, beberapa kantor kementerian dan sekretariat negara, juga area 1B dan 1C. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengatakan tantangan terbesar dalam pembangunan IKN ini adalah kontur tanah yang tidak rata. Meski demikian, ia menegaskan akan tetap mempertahankan kawasan hutan dan habitat, mengingat konsep IKN adalah kota di tengah hutan. Pembukaan lahan di KIPP IKN ditargetkan selesai pada bulan April hingga Mei 2023. Di atas lahan itu, pemerintah akan membangun kafling-kafling untuk ditawarkan pada investor. Pada November lalu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mencatat minat investasi di KIPP melambung hingga 40 kali lipat. Sebelum Jajak Pasar, itu antara kafling-kafling yang tersedia, area-area, zona-zona yang tersedia di IKN, ada permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A kalau kita menyebutnya ya. Nah, setelah Jajak Pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Joko Widodo mengatakan permintaan investasi yang membludak tersebut membuat dirinya harus membatalkan undangan pada calon investor karena kawasan 1B dan 1C belum siap. Presiden menegaskan kesempatan dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan IKN akan sangat besar. Hal ini mengingat pemerintah menginginkan sumber pembiayaan dan pembangunan IKN yang berasal dari APBN hanya sebesar 20%. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Jadi undangan itu saya batalkan. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk ikut mendukung. Karena memang Ibu Kota Nusantara ini, saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar 46 triliun rupiah hingga 2024 untuk membangun IKN. Dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar 965 miliar rupiah. Sebanyak 166,8 miliar rupiah berasal dari dukungan belanja kementerian dan lembaga, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta dana alokasi khusus. Sedangkan sisanya atau 798,6 miliar rupiah berasal dari dukungan BUMN. Alokasi terbesar dana tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, interkoneksi, dan transmisi tegangan tinggi.